Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. Selamat malam, selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-102 dengan bintang tamu pada malam hari ini Z4Caesar yang sedang nyemil Malkis Abon. Dibawa langsung dari Indonesia. Kita baru saja mendengarkan 3 lagu. Tadi ada request dari Dia Chan, January 1st dari Cold Rain. Ada request dari Alex, tapi aku tidak tahu bacanya ini apa, dari Megumi Hayashibara. Ada request dari Memory, dari Sairi Desi dengan Different Heaven, Safe and Sound. Sekarang kita akan masuk ke segmen ketiga. Masih bincang-bincang dari tamu kita pada malam hari ini, Z4Caesar. Tapi sebelum masuk, nggak, tulisannya mic is still muted. Oke. Udah, aku tadi belum dihilangkan. Sekarang kita masuk ke segmen ketiga. Tapi sebelum masuk ke segmen ketiga, mau mengingatkan bagi para penonton dan para pendengar, jika ingin berpartisipasi aktif bisa menggunakan channel poinnya. Untuk bertanya ke Z bisa 99 channel point saja via chat room, atau 369 kalau mau berlangsung dengan Z. Atau kalau misalnya mau bertanya, request lagu sudah ditutup karena sudah penuh slotnya sampai habis. Sekarang kita masuk ke segmen ketiga, bincang-bincang dari tamu kita pada malam hari ini, Z4Caesar dengan trivia of caster and closing mark. Sebelum masuk ke trivia, ada pertanyaan dari viewer, ditanyakan dulu. Oke. Ada pertanyaan dari Roti Sepan, Z lagi suka lagu apa yang sering dinyanyiin? Kira-kira bakal masuk list buat di cover lagi ke depannya, atau ada karaoke stream biasanya? Karaoke stream biasanya ada kayak sekitar sebulan sekali. Sekali lagi karena itu sih, karena nggak boleh terlalu rame kan. Jadi kayak perjanjiannya aku sama flatmate-ku, aku bisa sing out loud like once a month kind of thing. Kalau yang sering dinyanyiin, aku biasanya nyanyi lagu-lagu dari film, musical songs. Jadi contohnya Disney movies itu it's usually on my list. Usually ya. Terus kayak if you guys know like The Greatest Showman, those kind of things, itu lagu-laguku. Wicked kemarin aku ada beberapa yang aku udah cek. I need to train that first. Tapi it is also in my list. Jadi kayak those kind of things. So yes, biasanya jenis-jenis kayak gitu, karena kalau misalnya pop, aku ngerasa karena suaraku kan agak berat ya. Jadi kadang tuh nggak fit with pop culture, kayak pop songs culture kind of voice. Karena aku juga lagi kecil itu sempet training untuk nyanyi. Tapi untuk lagi kecil tuh aku trainingnya untuk nyanyi gereja, choir sama opera. Jadi shifting ke lagu pop agak susah waktu itu. Oh, Sing and Sing 2 ini nama film musikal. Oh. Nama film yang ada nyanyinya. Iya. Itu juga it's also on my list. Tapi kadang-kadang tuh nyari karaoke-nya harus nyari dengan baik dan benar. Kadang-kadang butuh teman orang Indo untuk nyariin. Karena kalau di sini kalau nge-download karaoke songs, karaoke instrumental secara ilegal bisa digedor sama polisi di depan. Oh, kalau misalnya karaoke stream mesti nyiapin sendiri? Kalau misalnya karaoke stream masih nggak apa-apa. Kayak maksudnya kalau itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kayak I want to download it to cover it, terus habis itu to upload it, untuk ngedownloadnya sendiri. Kalau misalnya you downloaded it like using the illegal way, you can expect police coming to your home. Like temanku ada yang pernah kena gitu, kena 1.000 euro lumayan itu. Menangis kalau kena 1.000 euro gitu. Oke. Gitu. Ada komentar dari Uncle Setsu. Therefore a redeem of the apa itu? Apa tuh? Gak tahu. Aku karaoke maksudnya. Aku kalau lirik harus baca guys. Aku orangnya pelupa. Jadi kalau misalkan nanya lirik, kecuali ya kebanyakan aku biasanya lupa. Tapi ya segitu. Ada komentar dari Roti Sepan. Ditunggu cover barunya, bagus banget tadi nonton cover-covernya di YouTube. Makasih. Aku lagi ada, kan tadi kan aku bilang ada Greatest Showman kan. Aku juga nge-cover Greatest Showman punya songs. Ada satu yang aku nyanyi sama saudara sepupuku yang masih umur berapa? 8? 9 gitu. Jadi yang Do You Wanna Beat Also Man ini?
Yang The Greatest Showman itu yang ini, yang apa sih? A Million Dreams, lagu yang itu. Aku Bukan, nyanyi berdua yang sama dia. sama sepupu 8 tahun, yang Hah? Do You Wanna Build a Snowman? Oh iya, yang itu. Wih, 8 tahun. Ya kayaknya dulu 8 tahun. Oh, oke. Dia tahun 2015 lahirnya. Harusnya 10 kan ya sekarang ya? Hmm, Iya, jadi waktu itu sekitar 8 atau 7, aku agak lupa. oke. Jadi gitu, itu sama dia nyanyi yang A Million Dreams, tapi udah ready sebenarnya kecuali videonya. Karena aku masih mager ngeditnya. Gak apa kak, Anda tidak sendiri kalau mager. Bener-bener butuh kayak waktu tenang gitu dan motivasi Iya, yang tiba-tiba kayak nendang gitu, kayak wah ya gitu. Nah jadi gitu. paham. Jadi kayak lagu choir gitu aku lebih sering, tapi susah sih kalau misalnya aku mau you know record lagu choir karena aku sendiri kan. Tapi kalau dulu emang aku trainingnya lagu-lagu choir, jadi kayak mungkin orang-orang tahu kayak di choir ada Panis Angelicus yang pakai bahasa-bahasa Latin dan segala macam. Dulu aku latihannya di situ. Jadi Panis gitu. Angelicus. Itu lagu gereja. Wah, tidak paham. Atau yang kayak lagu-lagu kayak The Prayer atau kayak Time to Say Goodbye, segala macam yang kayak gitu-gituan. Yang ada tenornya, yang ada kayak Andrea Bocelli, segala macam, Josh Groban, gitu-gituan. Ya dulu aku latihannya di arah sana gitu. Baik. I know nothing. Oke. Jadi kayak gitu. Opera. Iya, maksudnya ini choir itu kayak yang di gereja kan ya, nyanyi rame-rame. Agak-agak opera dikit. To be really honest, I cannot differentiate between opera and choir. I'm so sorry guys. Even though I'm here like for so long, but I still cannot differentiate. Tapi ya, aku dulu seneng nyanyi kayak lagunya Phantom of the Opera, walaupun pada bagian akhirnya aku nggak nyampe karena sebagai alto I'm crying. Oke. Tapi kayak lagu-lagu Phantom of the Opera itu buat aku kayak it's really fun, it's really entertaining for me. I love it so much gitu. Kamu suka banyak hal mengenai musikal? Apakah suka nonton musikal? Aku lebih ke arah suka ya kayaknya ya. Kadang-kadang aku juga kayak Hamilton gitu, aku sampai sekarang belum nonton by the way ya. Hamilton film? Musikal? Hamilton is like a musical, it's also a musical. Jadi kayak salah satu yang have those people who loves musical, they most probably already watch Hamilton. Aku belum nonton sampai hari ini. Lebih karena kayak setiap kali mau nonton lagi nggak ada waktu. Giliran lagi udah ada waktu lupa. Kok bisa hamil sih Ton? Bukan, namanya Hamilton. Yeah. Ada komentar mengenai choir paduan suara tapi lagu pujian. Iya, karena dia lebih ke gereja kan ya choir. Iya. Aku waktu itu emang khusus choir gereja. Dan waktu itu kita juga sering perform kayak aku nggak tahu kalian tahu kayak Aula Simfonia Jakarta, itu kayak sebuah symphony house gitu-gituan. Aku sampai perform di sana segala macam gitu. Wih, this looks so great, so grande. I know, right? I'm still amazed that I could actually I was there. Although I'm part of the choir, it's not like the soloist, but I'm just like a choir part there gitu. Tapi tetap aja bentuknya ini kayak gede. Wah. And if I'm not mistaken, there are no mics, so our voice itu di kayak menggaung. Menggaungnya emang karena bentuk dari gedungnya gitu, emang khusus gitu. Wah. Gitu. Ini pas SMP SMA? Itu kejadian lagi S1. Wah. Kita lanjut. Tadi aku sebenarnya pengen itu Kak, pengen request kamu nyanyi Indonesia Raya biar nasionalis. Dan tidak akan kena flag kamu di YouTube banget ya Indonesia Raya ya, tapi bisa tahun depan ya 17-an. Masih lama. Nanti keburu bakso dulu Kak. Ya aku bisa coba. Tapi sekarang kayak banyak ya, setiap kali 17-an tuh dibikin kayak Indonesia Raya. Kenapa jadi bahasa Inggris gini? Indonesia Raya. Ya kayak di arrangementnya kayak bagus gitu sekarang, kayak pop singer Indo gitu digabung-gabungin.
Kayak ada beberapa deh. Kemarin aku sempat nonton kayak beberapa orang penyanyi Indo dibikin jadi satu untuk lagu Indonesia Raya. Kayak di saya tidak lewat kalau begitu. Ada komentar dulu pernah diajak kepala sekolah datang ke situ buat nonton ke Aula Simfonia Jakarta. Oh, oke. Aku belum pernah ke sini. Tapi lihat fotonya sih ini grande ya. Besar. Aku pernah ke sana untuk nonton kan. Itu aku saking biasanya kalau misalnya nonton performan kayak gitu, itu kan hening semua. Terus waktu itu tenggorokanku gatal. Aku tuh batuk kayak takut ya. Mau batuk gak berani gitu. Ngomong pun gak bisa. Gak berani. HP harus mati. Kayak aku tuh mau gerak aja takut gitu, takut bikin suara gitu. Karena it's very acoustic gitu. The whole building. Jadi ya gitu. Every single sound it makes a change kind of thing. Jadi ya aku nggak berani batuk waktu itu. Aku literally aku tahan selama sejam. Itu menderita banget. Ada komentar tambahan, sempat ada event satu aula nyanyi, event kompetisi kayaknya kata Uncle Setsu. Baik. Kita lanjut Kak kalau begitu. Sekarang kita akan masuk ke trivia dari saya. Oke. Di sesi ini gestar saya malam ini Z Forzizer akan redeem channel point. Kemudian nanti akan muncul pertanyaan secara random. Kita mulai dari 5 terlebih dahulu di awal. Oke. Silakan Kak, di redeem. Yes. Bentar. Yang mana? Trivia. Oh, ini dia. Let's go. What do you do when you feel sad? Yes, pertanyaan pertama. What do you do when you feel sad? I think you guys might have already guessed it by now. I sing when I'm sad. Kayak when you sing, it makes you happy. But I also cook and eat. So, jadi buat aku kayak cooking and also singing and eating itu bukan sekedar hobi atau interest aja, tapi kayak buat aku juga it's also a stress relief in a lot of way. Kayak kalau misalnya in singing itself, kalau misalnya I can sing a song without any issue atau nggak fals atau gimana, atau I can finish a song at least gitu, atau learn a new song, I'm proud of myself. And then I forgot that I was sad. Atau if I'm cooking and then kayak cooking itu buat aku tuh kayak eksperimen, kayak sebuah lab eksperimen. Jadi kalau misalnya berhasil, I'm proud of myself. And then I forgot that I was sad. I know it's weird, but yes, that happens. Ini kalau misalnya kamu masak, kalau misalnya kamu sedih, masakannya oke. Nggak kayak tidak jadi. So far sih aku nggak pernah masak yang sampai aku nggak bisa makan ya, kayak maksudnya jadi inedible ya. Tapi so far selalu berhasil aja sih. Terus kalau misalnya kamu sedih nyanyi, itu hasil nyanyinya tidak kayak ngeluapin emosi, atau kamu jadi masa tertekan kalau nyanyi dan belajar? Kalau misalnya lagi sedih ya kan, you are very emotional to be really honest. But you can allocate that emotion into singing. Jadi kan untuk lebih merasa dan meresapi all those lyrics, especially kalau lagi sedih kepengen nyanyi lagu sedih gitu. Wah, itu berasa banget emotionnya. Itu menurutku malah jadi hasil lebih bagus. Sebenarnya in a way it is kind of needed for those kind of songs. Makanya kan untuk orang-orang yang kayak mau rekaman atau mau acting and everything, untuk bisa mendalami dan segala macam kan they have to think about those kind of emotions. They have to feel it. Like if they need to act sad, they have to like find all those sad memories in their mind and everything. I know this because my brother pernah acting for a few years. So those kind of things itu juga. Jadi aku kadang-kadang hasil rekaman sendiri gitu di rumah because I have the mic and I use Audacity at home. Ya ternyata hasilnya lebih bagus kalau aku emang lagi sedih. Gitu. Tapi setelah semua kan kayak kalau misalnya you're singing and everything itu kalau lagi emotional lagi itu kan kayak dikerahkan, dikeluarkan your feelings and everything. And buat aku itu kayak istilahnya kalau misalnya orang lagi sedih gitu ya, itu kayak curhat aja ke orang gitu. Tapi kalau aku in a form of like through music gitu. So that's what I do when I'm sad. I either sing or I cook. If I cannot do both of them, I open my freaking phone and I just stare at my Pixel man. I'm back there. Ya.
Ada komentar dari si Malik dan Hearth, nanti nyanyinya lagu galau makin sedih, kata Malik dan Hearth. Aku pribadi kalau misalnya aku lagi galau dan sedih, aku nyanyi lagu sedih, hilang sih sedihnya. Aku juga, karena kayak ngeluapin gitu loh, kayak keluar. Satu jadi keluar, kedua aku pernah waktu itu juga mikir gitu, ternyata di luar sana ada orang yang ngerasain hal sama gitu, makanya mereka bisa bikin lagu ini. Jadi aku kayak, oh so I'm not alone, jadi I feel better gitu. Jadi for me that's how I take it gitu. Setuju. Mari Kak, kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan kedua. Silahkan di-redeem. Yes. What do you value the most in a friendship? Oh. What do I value the most in a friendship? First things first, definitely honesty. Karena temen yang bohong itu banyak ya. Just trying to like act like they can do everything. Kalau nggak bisa ya bilang aja nggak bisa. Kalau misalnya bisa ya bilang aja bisa. Kalau misalnya keberatan ya nggak apa-apa, karena kita manusia. Kadang kan kita keberatan dengan beberapa hal gitu. Jadi honesty is very important. Yang kedua is understanding in a way kalau not everyone in this world is the same as them. Contohnya, aku kalau misalnya itu bisa ngomong, aku introvert ya. One of the reason why I stream maybe around only 3 until 4 hours max, atau waktu itu pernah sampai 6, tapi habis itu langsung ke drain karena sometimes meeting with people is very tiring. That not everyone I meet aku bisa tahan ketemu mereka berjam-jam gitu. In a way bukan karena I hate you, but it's more like my social battery is just gone. Dan aku sukanya kayak right now di flat aku, kan ini kita berempat nih, cewek semua. At times we're besties, at times we're just in our room and we don't want to talk to anyone. Jadi kayak kita tahu boundaries, kayak okay, dia lagi kepengen sendiri and I appreciate that gitu. Tapi kan ada kebanyakan kayak orang teman-temanku yang di Indo ya, terutama ya, itu mereka kepengen kayak you're always there gitu, kayak you are always there for them. Padahal kalau to be really honest, sometimes people need their own me time. Jadi I appreciate it so much here, especially orang-orang kalau open minded, atau teman-temanku yang di Indo juga yang open minded, kayak okay, you need me time, it's okay, you don't need to appear 24/7 every week, every day, every month, every year gitu. Dan tadi juga I ever mention I had this friend that we are already friends for 23 years. Padahal aku kan cuma 28 years old. So when I was 5, I met this girl in kindergarten, and our parents my mom and her mom become this best friend as well. Tapi yang bikin kita punya pertemanan itu bisa sepanjang ini, itu because kita juga nggak demand each other always gitu. There are times yang kita bisa kayak, hey, can you help me? Atau kayak, I need your help, I need your opinion, I need your time, I need to talk to you, I need you to listen. Itu ada. Tapi kayak, you have to remember that everybody has their own life. Jadi, although in the friendship, mereka juga punya hidup mereka sendiri dan kita nggak bisa demand everything from them. Don't put your happiness on your friends because it's not their responsibility. Itu yang paling penting menurutku. Jadi itu yang bikin friendship itu bisa bertahan lama. Dan kadang-kadang juga buat aku, mungkin ini nggak berlaku buat semua temen ya, tapi buat aku punya circle myself, kita bisa ada di Discord call berlima atau bertujuh, nggak tahu ya, berlima sih biasanya. Tapi kita diem. Everybody is busy with their own thing, but we don't mind gitu. Jadi kayak this kind of things kayak, oh ya udah, yang penting kita cuma tahu ada teman di situ, tapi we are not forcing them to say something, we are not forcing them to play with us, they are not forcing to anything. Jadi kayak what I value as well in friendship is also ability to be friends, but your ability to be alone as well in that friendship. Jadi kayak kayak being balanced and everything itu. Boundaries begitu ya? Yes. Oke, ini jawabannya wise sekali ya. Memang kalau misalnya sudah berumur seperti ini, banyak ya jawaban yang bagus ya. Berumur. Ya berumur, tidak tua tapi berumur. Ya lumayan.
ya dari semua pengalaman sih. So far kayak dikecewain temen udah pasti pernah gitu. Jadi Oke, ada komentar I'm doing something kata Malignant Hearth. doing what? Di Discord begitu kan maksudnya. Jadi kalau misalnya kayak se-DC barang kayak nggak perlu kayak yang tadi. Di Indo tua, di EU segitu mudah banget Mas Adli. Iya, kan ini kan joking way. Ada komentar apa itu linknya tulus, beri aku kesempatan untuk merindukanmu. Ya, itulah kira. Kita lanjut kalau begitu Kak, trivia ketiga silakan. What is your favorite social media platform? So far, I have to admit I prefer Instagram the most. Why? Instagram is very apa ya? Sebenarnya lebih tepatnya aku nontonin reels sih di Instagram. I think it's like a form of TikTok and everything. Tapi I like the algorithm of Instagram reels more than TikTok. Kenapa tuh? Kayak it feels more me in a way. Ya karena kan data Anda sudah ada sejak lama di situ. Iya. Yes, tapi kayak menurutku kayak di TikTok kadang-kadang tuh lebih random yang muncul di aku. Aku kan juga pakai kan dulu TikTok berapa tahun. Tapi pada akhirnya kayak aku tiba-tiba muncul kayak no, I'm not trying this. I'm not going to watch this one. Scroll. Tapi kayak kalau Instagram kayak mereka lebih terfokus in a way gitu. And also maybe ya Instagram, I personally think Instagram mulai banyak feature yang dimana kayak well you can post your reels, you can post your own picture, ada story juga. Terus habis itu sekarang kan juga ada threads kan yang kayak Twitternya mereka. Jadi kayak itu bisa disambungin juga. Jadi kayak menurutku kayak it's a all in one kind of thing. But maybe I'm also a bit subjective because my family all uses Instagram, including my grandma. So ini ada cerita lucu which is like my mom told me, kamu nggak usah ngasih tahu kita kamu hari ini ngapain. Upload story aja kok udah cukup, udah kita anggap sebagai ngabarin keluarga, ngerti gak sih? Jadi kayak ya udah aku jadi rajin aja nge-upload story gitu itu untuk social media. Kalau misalnya untuk other social media, Discord like Nox say it's also one of my favorite, maybe also because karena apa ya, Discord it has lots of bisa explore banyak lah. You can make your Discord how you like it gitu. Kalau misalnya in terms for chatting ya, in terms of chatting and having a group chat, I will say Discord is so far my favorite. Kalau misalnya untuk in terms of like scroll doom scrolling, posting foto dan segala macam, it's still Instagram. Karena baru ini aku baru dimintain tolong bikin Discord channel buat ada komunitas Let's tapi itu I was having fun. I was having fun with like preparing everything, making sure that every love interest get their own channel and everything gitu loh. So it's really fun, like we're in the one channel but we can group people but we are still one. So it feels nice as a community in a Discord. Walaupun if it's one-on-one chat, I think anyone can have their own preferences. Kayak I know dulu lagi muda aku suka Line karena stikernya banyak. Sekarang makin tua kamu makin kayak aduh aku udah nggak butuh stiker sebanyak itu, ya udah aku pakai WhatsApp aja lebih gampang. Gitu. Jadi social media ya gitu. For me for community kind of content it's Discord. For media kind of content it's Instagram. For written content it's Threads because Thread is less toxic comparing to Twitter. I have very like a lot. People there are like still way more friendly. I don't know if it's because belum atau it's because like the people here are just friendly. It's more lebih dewasa aja gitu in Threads. Yeah. Tapi kalau misalnya kayak untuk video yang long video gitu, I guess YouTube is also very informative. Tapi I wouldn't consider that as like one of my go-to yang harus banget selalu ada. Kalau misalnya YouTube, aku lebih ke arah jarang. Tapi selalu kalau misalnya butuh information, YouTube is the best place to find information. Itu. Oke, kita lanjut kalau begitu Kak, trivia keempat.
If you could be invisible for a day, what would you do? Damn, what would I do? Reparasi rumah kan nggak kelihatan ya siapa. If I could be invisible for a day, kalau misalnya aku jahat sih aku pengen ngegangguin orang ya. Di Jerman begitu ya? Oh my god, people here in Germany they don't really believe in ghosts and stuff. So mereka nggak se-spiritual sini, di sana di Indo. Kayak bayangin, contohnya aku punya dorm pertama kali sampai Jerman itu di seberangnya kuburan. Like literally di depan kaca aku itu kuburan, di depan jendela. Tapi nggak berasa serem sama sekali gitu di sini. Maybe because like the less people who actually believe in those kind of things, the less thing that will happen. Gitu. Kalau di sini mungkin udah banyak rumor ya. Itu asramanya ada kuntilanak loh, ada pocong loh, ada ini. I know right. Di sini enggak. Tapi kalau if you ask me back to like, if you could be invisible for a day, what would you do? The first thing that appears in my mind is for me to sleep for the whole day. I know it doesn't really answer the question, tapi there is no reason for me to be invisible, to be really honest, because so far everybody they appreciate in everything I do. Jadi gak ada yang perlu diumpetin sih so far. Gitu. Aku juga pernah dapat pertanyaan sama, dan kalau misalnya aku bisa hilang sehari, aku juga milih tidur aja. Gak ada rencana lain. Tos. Tapi sih, kalau misalnya ada skenario yang kayak si Uncle Setsu, kuas chat melayang itu, seandainya kamu misalnya bisa hilang sehari dan gak kelihatan sama orang, kemudian kamu kayak ngusilin orang, kamu misalnya putar speaker di rumahnya keras dan tetangga keganggu, atau kamu nanti ngegangguin kuas chatnya melayang segala macam, apakah orang yang bakal kena kamu atau orang yang tersebut? Kan usil ya? Aku orangnya penakut ya. Loh, tadi kamu gak kelihatan. Iya, aku nih orangnya agak-agak gampang, bukannya gampang ketakut, tapi kayak I'm always worried of doing something bad, I think. Tapi if I can do it, I think I would do it to my ex. Tapi ya udah gitu. Ada dendam apa Anda, Kak? Ya ada lah, tapi ya itu udah masa lalu, jadi trauma harusnya disembuhin. Tapi kan nggak ada salahnya untuk, ngusilin dia kan, walaupun not in a bad way. Tapi kayak tetap ngusilin, kepengen aja gitu. Ya tidak salah. Tapi kan gara-gara mantan Anda bisa otome, gara-gara mantan Anda bisa dapat Zeiser, gara-gara mantan Anda bisa masuk ke Lats. So benefit in a way. To be really honest, my mom actually just mentioned this like a few days ago. I changed a lot since that day. Kayak becoming who I am today, like being wiser, being more open, and being more me as a person. It's all because of him gitu. I mean like not because of like we were dating that time, tapi kayak more like because like when I broke up, I feel like I need to upgrade myself. Aku ada keinginan itu. Aku pengen upgrade in terms not only my looks, karena dulu aku hampir jarang banget namanya perhatiin tentang makeup segala macam, and everything changes. Kayak sekarang aku jadi lebih perhatiin tentang penampilan dan segala macam. Itu pertama itu. Yang kedua cara ngomong. Yang ketiga adalah kayak knowing that people are different, and kadang tuh yang kita believe it's different from how they believe. Kayak becoming more open-minded, I guess. Like, and people just say like I'm wiser than that time. So yes, I am really grateful that happened. Karena kalau misalnya that didn't happen, I won't be who I am right now. Gitu. So never actually say that people kayak the sentence like saying like everybody was there for something, it is real. Kayak mereka itu pasti ada di hidup kamu, antara untuk berkembang bersama kamu, atau untuk ngajarin kamu, atau untuk stay with you forever. So I believe in that. Like he taught me a lot of things, even though like the end was like that gitu. Jadi berarti aku ya sepikiran lah sama mama. Wait, what? Oke. Ya, kayak gitu. Tapi ya kalau misalnya rasa-rasa kepengen isengin gitu, kayak bro, you hurt me last time, let me isengin you, tetap ada. Ini BTW ada skenario di chat room dari Uncle Setsu. Apa kamu baca sendiri dalam hati?
Apakah apa? Itu yang skenario dari Uncle Setsu. Kalau mau ngusilin X. Oh, ya. Well, aku sebenarnya nggak kepikiran sih kalau ngusilin kayak gitu. Karena aku kadang-kadang nggak tahu dia takutnya apa. Takutnya aku ntar yang takut sendiri. Sudah dibaca dalam hati. Mari kalau begitu kita lanjut ke trivia kelima. Oke. Apa nih? What do you think of fan art? Ooh. Fan art. It's a form of art, I guess. It's a form of, I don't know, appreciation, like adoring. So fan art is actually a really I like it. I like fan arts in a lot of ways. Tapi it kind of depends on how you put the fan arts. Like if you change the meaning of how that thing yang di draw is supposed to be, then that is not a fan art and that is appreciating, but it's like a fan art according to your own brain. Ngerti gak sih? Kayak I like fan art according to facts. But I don't like fan arts yang udah terlalu out of the circle atau the line gitu. Jadi, I mean, pasti untuk bikin fan art, it's not easy, it's not as simple as sejam. Jadi biasanya I know a lot of people butuh effort to make fan art. That's why I appreciate it so much. Aku dulu pernah digambarin karakter Guild Wars 2 aku untuk hadiah ulang tahun, which is I appreciate it so much. Tapi ya gitu tetap kayak maksudnya Guild Wars tetap stick with Guild Wars 2 topic gitu. Tapi there are a few fan arts yang aku nggak bisa terima. Kayak contohnya my character tiba-tiba kissing another girl character. Itu for me it's not for me gitu. Jadi that is a bit over my boundaries. Kalau itu I won't say I will say that it makes me uncomfortable. Gitu aja sih. Jadi fan art basically oke, asalkan masih tetap di batasnya gitu ya. Yes. Oke, ada komentar Z is an art cause she's so fine. I don't know Osmo if you saw my latest reel. That is my reaction. Oke, ada komentar kipas angin di RN gimana? Iya uncle, iya. Iya. Kita lanjut sudah 5 Kak, apakah mau tambah atau cukup? Boleh kalau misalnya masih ada. Mau tambah berapa Kak? Ada berapa emangnya? Ada 100 lebih list pertanyaannya. Mau tambah berapa? Really? Oh, ya bisa. I can make like a few more. Berapa tuh? Maybe in total 10 we can do it. Silakan Kak, trivia ke-6 kalau begitu. Anjas. Name 3 least favorite game that you have played on stream. On stream. Of course yang nangis ya sampai sejam ya. Itu Devour. I hate that one so much. Wow. Solo? Enggak, bareng teman-teman. Terus nangis? Masih nangis. Jangan tanya. Okay. Karena I'm just that bad. I'm just that bad with horror games and everything. The second one is aku mungkin bisa kontroversial because I said this out loud. DBD, Death by Daylight. Kenapa? I found that game just ya udah. Aku DBD itu susah. Kalau aku pribadi. I just don't get it. Like, okay, emang punya tujuan every mission like this, tapi ya udah gitu. Kayak ya udah. Dulu aku suka nonton streamer dari Korea dan dia basically kayak rutin sekali main DBD. Kayaknya seru. Terus aku cobain sendiri. Tidak seru, aku tidak paham. Susah minta ampun, Kak. Habis itu ada seseorang yang nyuruh coba main Identity V. Aku coba. Oh, lumayan dibandingkan dengan DBD. Sama DBD ini susah sekali, nggak tahu kenapa. Oh, ya buat aku juga karena kayak mungkin aku kurang suka game yang terlalu repetitif ya. In a way ya. Iya itu basically monoton kan. Antara kamu melepas kabur atau kamu menangkap.
Yes, atau kayak ituin generator dan segala macam ya udah gitu-gitu aja lagi, diulang lagi. Terus the last one maybe was Valorant. For me it's monotone as well. So in general like the game itself kayak aku kayak oh ya udah gitu. The reason like I stick with Apex is because there are so many surprise elements. It's very fast paced. Terus kamu bisa tiba-tiba ntar ketemu orang ini, ntar tiba-tiba ketemu squad lain, terus tiba-tiba ntar muncul ini dan segala macam. Everything happens in Apex. Dan aku tipenya kan tadi kan aku bilang gampang bored kan. Jadi kayak semua yang monoton yang diulang-ulang aja itu aku nggak bisa, bahkan termasuk kalau aku nge-gym. Itu buat aku boring banget. Makanya kayak game yang kalau misalnya 5v5 atau 6v6 itu buat aku lama-lama it will reach that point yang aku saturated and enggak, like I'm just throwing this away. Tapi kalau misalnya kayak battle royale gitu, yeah, you get so many surprise element. You get like, oh tidak aku nggak dapet nih weapon ini. Oh tidak aku kayak gini. Gitu, ngerti nggak sih kayak, oh jadi harus mikir. I like games that makes me think. Like also like for example in Guild Wars 2, walaupun maksudnya yang ngerjain rotasi gitu-gitu aja, tapi kadang-kadang kan harus timing. Jadi kayak, oh ini timingnya lagi gini, aku harus nge-hold ini. Atau kalau misalnya aku jadi support, anjir temanku tiba-tiba yang ini down, aku harus nge-heal ini atau nge-heal ini, kayak gitu, jadi mikir gitu. Sedangkan kalau misalnya kayak, so far ya, itu 5v5 gitu kan seringnya kayak, okay, plannya biasanya gini. Kalau misalnya nanti teammate ada ngambil karakter ini, ntar teammate yang lainnya ini, ntar nge-support each other, ya udah kayak gitu, ntar diulang lagi. Jadi that is for me gitu. Jadi those are the 3 least favorite games that I've played on stream. Ada komentar, awas jangan lewat dulu. Biasanya ada flash di sini. Itu Valorant ya? I think that is also either Valorant or CS. CS. Gitu. CS kamu suka? Aku nggak pernah main, tapi aku ngeliat aja kayak I cannot. Oke. Kita lanjut kalau begitu trivia ke-7. Oh hey. Aku kemarin juga disuruh nyobain Valorant sama Apex dan aku suka Apex dibanding Valo. Kita lebih sefrekuensi lah. Iya, Apex tuh somehow kayak lebih open dan kayak banyak yang mau dikerjain. Kecuali tidak kayak Valo yang basically map lawan A versus A. Kita lanjut pertanyaan ke-7. Name something you would love to try but are not eager enough to do so. At this point, yang aku tiba-tiba kepikiran itu skydiving. Skydiving itu kayak bungee jumping? Skydiving yang kamu loncat dari atas pesawat. Oh. The reason is, I was very eager to do. No, actually, like before, I was very excited with that idea. My sister just did it like last year, and I regretted not going with her karena kalau misalnya aku suruh berangkat sendiri, sekarang aku udah gak di tahap yang aku kepengen banget gitu nyoba. Jadi butuh temen. Tapi the reason like I'm not eager anymore like at this point was because I feel old. Like for real. Like the reason is like semakin kalian tua, kalian tuh nggak bisa bohong. Kadang-kadang tuh ada hal tertentu yang badan kalian itu nggak bisa gitu. It's reducing. Although like you are very fit, you are very like young-minded, you are very like I don't know ngejaga everything, tapi there will be limitation that suddenly appear out of nowhere, and I am so shocked when I reach like this age and like so many things just suddenly happen, and I was okay. Maybe I have to reduce this kind of ideas that excites me like last time gitu. Jadi I was actually really interested in doing skydiving with my sister, but she did it all by herself karena dia ada kesempatan. Aku sebenarnya ditawarin, but they do it in New Zealand, which is like 25 hours flight away. So it's so far away. But yeah. So yes. Aku pribadi sih kayaknya nggak bakal cobain di seumur hidup ya. Tak berani Kak. Tapi bagus banget. Kayak you saw everything from the sky. I mean, aku tidak berani Kak. Naik ketinggian aja aku ngeliat ke bawah takut. Apalagi ngelompat beginian. Pingsan aku mungkin di atas. Aku suka adrenalin. Kayak aku bukan maksudnya kayak adrenalin in terms like
balap liar dan segala macam ya, itu aku nggak suka. Tapi kayak if I'm doing like roller coaster and everything, I love it. Jadi for me the terms like skydiving is one of the adrenaline form gitu. Oke. Kita lanjut kalau begitu trivia ke-8. Sama aku pengen tanya sesuatu sebelum masuk trivia ke-8. Kalau misalnya kamu mau coba skydiving, apakah pernah coba kayak parasut? Kan parasut tidak setinggi skydiving ya? Aku biasanya bukan parasut sih, tapi aku biasanya kalau misalnya kayak di Anyer, bukan, kayak di pantai-pantai gitu, aku biasanya paragliding. Paragliding? Biasanya kayak pakai parasut tapi ditarik sama antara kapal atau jet ski gitu biasanya. Oh. Ya, kalau misalnya Mas Adli penasaran sama parasut, terus takut sama ketinggian, menurutku paragliding paling aman karena kalau jatuh ke laut. Di sisi lain saya nggak bisa berenang Kak, lebih takut itu kayaknya. Ya udah nggak jadi. Aku nggak bisa sih. Aku pas masa kecil aku punya trauma waktu itu pernah disuruh om dijailin sih sebenarnya kayak waktu itu aku masih kecil kayak umur 6-7 tahunan. Disuruh om dari belakang, li, dorong om li, terus loncat dia ke dalam kolam renang. Akunya juga tenggelam ke bawah. Terus nggak berani lagi sampai sekarang belajar berenang. Astaga, dasar itu yang bikin trauma, yang salah itu. Ya sejak saya itu kayak gak pernah lagi takut. Jadi kalau misalnya aku ke kolam renang, aku ngambil yang paling dangkal sekali. Kalau ada bandan pakai bandan aku. Ya begitulah saya ya. Jadi ya udahlah. Skip udara, skip juga air ya. Kalau misalnya emang udah takut nggak apa-apa, jangan dipaksa. Tapi ya gitu. Kita lanjut kalau begitu Kak. Trivia ke-8. If you could communicate with an animal, which animal would you choose to speak with? Mungkin aku udah terlalu bias ya. Aku pengen bisa ngobrol sama burung. Burung apa saja? Atau burung kokatiel saja? Burung apa aja. Karena kalau misalnya kayak parrots gitu, kebanyakan mereka kan emang bisa ngomong, manusia punya kayak ya manusia punya language kan. Kayak contohnya kakatua dan segala macam itu mereka kan bisa ngomong sebenarnya. Jadi tapi yang lain kan enggak gitu. Yang lain kan karena enggak, jadi you have to only listen to them chirping gitu. Udah ketebak ya, makasih guys. Tapi on the other side, aku juga kepengen bisa ngobrol sama kalau di rumah emang dulu punya anjing ya. Aku juga suka anjing in a way. Kalau kucing aku karena alergi udah dari lama saya menjaga jarak. Tapi aku juga kepengen bisa ngobrol sama, kayaknya aku banyak deh kepengen ngobrol sama semuanya. To be really honest ya guys, aku dulu itu mimpiku jadi veterinary jadi vet. Karena aku saya menyerah. My English is not Englishing. Jadi ada komentar, masih ada kontak X ya, kan bisa tuh ngobrol sama An. Nggak gitu. Jadi kan kalau misalnya jadi vet kan, kalau misalnya bisa communicate with animals kan kayaknya makes life easier ya. Ya, kamu jadi sakit dulu, apa? Di sini kerasa apa? Coba pegang-pegang. Aku nggak tahu kalian tahu film ini nggak, namanya Dr. Dolittle. Itu cerita tentang orang bisa ngomong sama hewan. Itu tuh aku suka banget. Si Giri gestar 2 minggu lalu itu tanya, dia bilang aku bilang aku dulu suka anime Dr. Koto karena dia tuh bisa memahami sakit dari hewan. Dan si Giri waktu itu juga kayak ngasih saran coba nonton Dr. Dolittle katanya. Tapi aku belum nonton, aku cuma kayak nonton seawal doang, terus kayaknya kok boring ya, terus aku belum lanjut lagi. Ya aku kan nontonnya lagi masih kecil ya, jadi buat aku kayak it was really wow. bisa ngomong sama hewan itu menurutku kayak dulu tuh wow banget. Jadi kayak kalau ditanya aku pengen ngomong sama which animal, mungkin sekarang kalau milih bird, because bird they can fly everywhere and get informations. Haha, I need information from everywhere. And also like they are ada motif very yes. Terus habis itu they are also very clever in a way. Kayak mereka cara mikirnya itu cukup advance. Kayak contohnya burung gagak gitu, mereka bisa nginget orang. Atau kayak burung-burung kayak
yang seagulls gitu. Mereka bisa cari makanan yang orang pegangnya mereka grab gitu. Kayak they can think so many things gitu. That's kamu why kayaknya sebenarnya yang pingin itu mungkin jadi witch ya. Daripada bisa ngomong sama hewannya, mungkin kalau kamu jadi witch, kamu ambilkan saya pizza itu, bawa sini. Baik Kanjeng Ratu. Nanti datang gitu ya kak ya. Ya bisa jadi. Mungkin sebenarnya impian kamu itu ya sebenarnya. Ya kan tadi udah ngomong sama seagull lah ngambil makanan, kemudian sekarang ngambil gagak lah bisa ngambil ini dan itu. Burung ini bisa ngasih informasi. Ada motif ternyata di balik kalian. Ya gitu. Hai Tuhan. Jadi ranger dia maunya. Kok jadi ranger? Jadi kalau misalnya balik lagi ke Guild Wars 2 atau MMORPG, aku selalu ngambil Ranger sebagai my very first character. Jadi emang karena aku emang sangat amat mencintai hewan dari aku kecil, aku selalu prefer like anything with companion, animal companion gitu. Gitu. Oke. Ada komentar dari Uncle Setsu tadi, Dr. Koto kan spesialis operasi beda tambah diagnosa dan kerja pulau pencil. Iya, aku yang salah. Seharusnya aku mention bukan Dr. Koto tapi Wildlife. Itu ada anime dulu aku baca di Shonen Star. Lupa. Lebih ke Disney Princess udah, soalnya Z suka Disney, suka sering cover lagu-lagu Disney. Ya. Tapi Disney Princess kan juga ada yang bisa ngomong sama hewan ya. Kayak mereka ada yang bisa komunikasi walaupun nggak ngomong language-nya, tetap juga kayak Cinderella I think and everything gitu, kayak they know the communication, the animals understand what she says but the animals only like answer in their own language. Tapi kayak yes, Snow White juga seingat aku, they're just there for her and she can talk to them but they also answer in their own animal language and dia cuma mengerti, I think she only understands like according to her feeling and so on. That will be also amazing sih. Kenapa sih si Nox bilang Snow White and 7 asurannya? Asuran Kurcaci itu Asuran is a Kurcaci character in Guild Wars 2. Sudah terlalu dalam, tidak tertolong lagi. Yep. Kita lanjut Kak, kalau begitu trivia ke-9. Okay. What is the most memorable gift you've ever received in your life? Oh wow. Jujur ya, this might be a bit kayak it's not as wow as you guys might think. Tapi lagi aku ulang tahun, papaku pernah beliin durian 1 biji, kayak 1 buah. That durian I will always remember it my whole entire life. Kayak dia beli durian, aku foto dengan kue ulang tahun dan durian. Wow. Jadi yes, that is the most memorable gift. Like it doesn't have to be something so grand to make it memorable for me gitu. That's gonna be the best gift I ever had. Bro, durian is either you hate it or you love it. But for me, I love it so much. I'm so sorry, I love it so much. I always ask my parents like, kapan musim durian so I can go home. Tapi ternyata setiap kali aku pulang, dia selalu nggak musim durian. Karena aku pulang selalu di Februari, kalau nggak salah musim durian sekitar akhir tahun nggak sih? Atau kebalikannya, atau tengah-tengah. Somewhere around there. Intinya aku nggak pernah pas banget. Terus aku sedih terus. Kamu gitu. Kenapa suka durian? Sejak kapan? Jadi aku lagi kecil tuh nggak suka durian. Mama aku bilang kayak, you hated it so much. And then suddenly I don't know ya, kayak mungkin my brother kan suka kan. Jadi kayak mungkin aku sebagai seorang kakak cewek, dan kadang-kadang tuh aku kayak kinda like competitive. I'm a very competitive person. Dulu lagi kecil aku ini kayak cowok, makanya mungkin kalian tadi udah denger aku main bola and everything. Aku ini tomboy banget lagi kecil. Jadi di saat aku melihat adikku suka durian, aku ngerasa aku juga harus suka. Kok dia bisa, aku tidak bisa? Kenapa ini? Iya, terus habis itu kayak karena mungkin terbiasa ya. Jadi makan terus, jadi jadi suka gitu. And now I'm obsessed. Gitu. Okay. Ada komentar, Z knew I have 3 durians tree back in my home. Oh, yeah. Apakah Anda iri? Enggak. Why? Ya, kalau misalnya di sini, kalau misalnya di Jerman agak iri sih, tapi biasanya pohonnya nggak akan tumbuh anyway.
Tapi kalau Tanya di dong Indo Kak. bisa. Ya. Tanya dong Kak, selaku orang yang tinggal di Jerman, jika ada durian di sana apakah dibeli? Tergantung. Dia sel durian di situ ya? Tergantung mood. Jadi biasanya ada di toko Asia tuh ada durian yang free frozen. Free Gitu. frozen? Bukan, salah. Aku tadi mau ngomong pakai bahasa Jerman. Jadi frozen. Oh, sudah dibekukan gitu Kak? Kayak Yes. dipotong-potong kemudian tinggal dimakan? Ada yang kayak gitu, ada yang dibekukan satu buah masuk ke dalam freezer. Oh, kalau misalnya ada yang jual beli? Tergantung keadaan keuangan. Jadi karena biasanya kan kalau misalnya kalian mungkin di Indo ya, kalian tahu kayak ada kalau musangking gitu kan harganya kan mahal ya. Kayak sekitar 1 jutaan lah sebuah atau 1,5 kayaknya segitu. Di sini yang montong itu ya sekitar segituan gitu. Jadi kayak mahal jadinya. Jadi mikir gitu. Ada komentar, but the price is gonna be so dang high. But I want durian, Cosmo. Yes, I know. I experienced that like a few times. Like I'm a very indecisive person. Maybe because I'm Libra. I don't know. I have no idea. So Kenapa Libra dengan indecisive? Karena ada tuh timbangan ya, jadi nggak tahu kiri kanan gitu ya. jadi kita tuh nimbang terus kayak kalau misalnya ini kayak gini, tapi kalau kayak gini, tapi kalau kayak gitu. Anyway, sometimes I call my mom. Mom, in Asian market there's durian. Help me. Should I buy or not? Gitu. Nah, biasanya ditanya, kamu lagi ada duit nggak? Itu yang pertama. Yang kedua, kamu habis ngerayain something nggak? Kayak maksudnya kayak kalau misalnya lagi ulang tahun ya udah beli aja gitu sebagai your birthday gift. Tapi kalau misalnya kamu kayak nggak ada occasion, kalau kamu habis stres ya kamu belilah buat ngehibur diri kamu. Tapi kalau nggak ada occasion ya kamu mendingan simpan duit kamu buat better. Because ya sekali kalau udah frozen kan nggak seenak itu ya. Dan waktu itu aku pernah sekali beli gitu dan dari kayak 2 biji gitu. Satu tuh nggak ada rasanya gitu, bener-bener kayak tawar gitu. Bahkan aku kayak apaan ini gitu, this doesn't even taste like durian at all gitu, cuman teksturnya doang gitu. Dan I was quite disappointed. Jadi kayak as long as you don't have the spare money yang kamu rela, kalau sampai turns out it doesn't taste any good gitu, menurutku jangan gitu. Jadi kayak depends on the time and the money and the occasion for me. Tapi aku kalau ngelihat durian biasanya kalau di Asian market aku goyah. Lapar mata ya? Lumayan. I mean, aku tidak tahu karena aku tidak suka durian. Tapi aku suka sambal tempoyak. Do you know sambal tempoyak? I know. Oh my god, aku suka sambal juga kan. Jadi di sini it was quite hard karena kan nggak ada sambal kecuali pergi ke restoran Indo. Nah, bulan September aku pergi ke Belanda. Oh my god, aku belanja sambal ulek, sambal pete, sambal bajak, sambal terasi. Ya lumayan, enak. Lumayan makanya. Tapi ya dengan harga Eropa. Tapi ya oke lah, satu kaleng kecil ya 3 euro untuk daripada bikin sendiri atau bawa dari Indo, nyari dari Indo ya udahlah. Gitu. Ada komentar Kak dari teman Anda, Osmostream berkomentar, brother stop using zodiac to justify your misbehave lah. Tapi dia kan Libra geng bro, Libra geng. Tadi di awal ada itu loh kata-kata pertamanya. Well, ya gitu. Ya, gitu lah guys. Dibilang cap ibu jari oleh Setsu. Ini BTW Mama zodiaknya apa Kak? Mamaku. Scorpio. Oh, menusuk ya. Langsung to the point ya. Wow, jadi guys, kalian kalau ketemu my mom kalau misalnya nggak ready ya nggak ready lah. Untung ditanya berulang kali ya. Kamu yakin sama si dia? Ya kurang lebih begitu. She will always question every choice I make. Saya suka. Yes. Tapi the fact that kalau misalnya ya orang tua gitu, yang aku harus bilang I was quite lucky enough because I have my parents yang cara ngedidik anaknya itu dengan bertanya. Jadi kayak mereka kayak bikin aku mikir, bukan bikin aku kayak bukan perintah. Kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh itu. Kecuali waktu itu cuma kamu nggak boleh pacaran sampai lulus SMA, itu doang. Tapi kayak other than that kayak
starting like uni and everything, kayak semuanya tuh sering dikasihnya dalam bentuk pertanyaan. Kamu yakin karena gini? Do you think it's wise enough for you to do this? Do you think it will be bad if you do this? Do you think you will feel happy if you take this? Gitu. So itu semua menurutku malah bikin kita jadi more critical ya in a lot of ways. Aku suka karena anak jadinya dididik untuk dewasa, tapi tidak dewasa dengan suapan gitu loh, tapi dewasa kayak harus pintar memikir sendiri, which is good. Yes, that's why I'm quite lucky enough to have them. And aku tahu di luar sana nggak semuanya dapat kesempatan untuk kayak gini. Makanya kayak kalau misalnya ada temen gitu, I will try to ask them as well. Kayak, do you think it's wise and everything? Maybe like trying to give what my mom is able to give me gitu. Wow, memang kalau sudah berumur gini jawabannya bagus-bagus. Oh my god. Kita lanjut Kak, trivia ke-10. Oke. Apa nih? Ini Kak alasan anak dewasa sebelum waktunya? Bukan begitu. Trivia ke-10, name 3 things you couldn't live without. Definitely I cannot live without my water. I mean, I always have to drink. I think like no one can live without their water. Okay. Wait, I think you wizard. Iya, boleh. Thank you. Wait, okay. Thank you. Wait, ternyata tidak kayak ini. Okay, first things first, I have to say the thing that I cannot live without. This may sound a bit, I don't know, attached, Actually, I always think it like this. I don't know how to live without my parents. Like, that's one of the very first thing that appears in my mind. Kayak, I am here because of them, and I am so happy that, karena aku kan mungkin semua orang kan backgroundnya different tapi for me they are very very important in my life. I want them to be happy, but I cannot see myself like if I don't have them gitu. So yes, that first things first is like in case tidak ada lagi dan Anda sedang bekerja di Jerman, apakah akan Anda mengambil cuti panjang? I don't want to think about that. For now, I just don't want to think about it. Tapi for me, my parents, they are a very huge thing in my life. They help me go through so many things. Like, I mean, I went through all these, process and everything. I would say I might have already reached rock bottom once. And they were the only one who kept me going during those days. Jadi buat aku kayak ya udah gitu, kayak mungkin orang-orang kayak oh ya udah orang tua is just there gitu. Orang tua emang seharusnya kayak gitu. Tapi for me they have a different purpose in my life. They made me who I am today. They were the only one who was there when I had nobody, kind of thing. So I appreciate them so much, and I always pray to God, like, God, can you just make me like, if you're planning on taking them, you take me along with them, kind of thing. I know it sounds a bit dark, but yeah, I love them that much, gitu. Yeah, and then what else? Yeah, what I can't live without. This might sound funny. Tapi aku masuk angin terus. Terus kalau misalnya tolak angin atau balsem atau caplang? Tolak angin. I always have it everywhere, anywhere. Apa itu? This tolak angin, bukan tolak angin, cap kapak. Minyak cap kapak. Diusap ke hidung gitu kan? Ke perut, leher, whatever. Jadi aku tidak cocok dengan minyak begituan karena biasanya aku kayak nggak suka mabuk dan segala macam. Very Indonesian indeed. Jadi the funny part is kayak orang-orang tuh biasanya kan their own bau sendiri gitu kan. Kayak temen-temen tuh udah tahu kalau misalnya ketemu aku tuh baunya minyak angin.
minyak angin cap kapak gitu. That is me. Oke. Gitu. That is my identity. Just, Ya silakan ya Kak ya. Keranjang kuning nomor 3 etalase, silakan dicek out ya Kak ya. aduh, oh my The god. fact that minyak yeah. itu ada di jangkauan tangan is wild kata Wasmu. Berarti sangat-sangat penting Kak. Jadi kalau misalnya masuk angin tinggal dioles. Yes, karena I use it too many times. Like I don't know what happened, tapi aku masuk angin tuh gampang banget. Apalagi mungkin angin di Jerman agak gitu ya. Di sini anginnya tuh bisa yang bikin orang terbang. Enggak sih, enggak terbang. Tapi kayak because I'm small, I feel like I'm going to fly away. Gitu. Ada Jadi komentar I have perfume that smells like minyak angin. Apakah akan Why? membantu? Tentu tidak ya. Why? What for? But okay. I mean, ya udah. Buat aku wanginya enak gitu. Oke, but we'll never be the real things. Baik. Anjay. Kenapa tidak terpikir untuk ganti ke fresh care segala macam? Oh, itu juga punya kok. Don't worry. Oh, Tapi tapi yang mempan cap kapak. Semuanya mempan, cuman yang aku paling suka wanginya cap kapak. Mungkin karena kebiasaan juga dari kecilnya cap kapak. Kayak fresh care kan kayaknya lebih baru seinget aku. Gitu. Jadi yang feel like home is cap kapak gitu. Nothing beats home begitu ya. Yoi. I'm a very homey person. Dari tadi kan aku pasti menyebut something like home gitu. Baik. Satu lagi Kak, atau cukup dengan air tadi nomor 1? Ya jangan air deh. Mungkin kalau misalnya makanan aku bilang telur. Why telur? Telur bisa jadi banyak. Aku bisa jadi telur dadar, telur ceplok, sop telur. Terus bisa jadi banyak. Gitu. Telur rebus, everything. Jadi kalau aku disuruh kayak milih satu bahan makanan yang I cannot live without, it's telur. So yes. Oke. Nah, sudah 10 trivianya malam ini. Kalau begitu kita lanjut selanjutnya. Apa nih? King of food tanpa telur pun gak ada tempura. Iya betul Kak, tidak salah. Kita lanjut ke closing mark. What is your impression of this program? Apakah punya kritik dan saran? It's very fun. I was enjoying it so much. Like, kalau bisa Mas Adi semoga berjuang biar kameranya kebuka. Di sini, di sisiku biar kameranya dan CPU-nya berjuang. Oh, jadi sebenarnya itu tuh kendala dari beberapa minggu ini terakhir kayaknya lebih tepat. Dan aku kayak tidak tahu ada kenapa update Windows kah mungkin? No. Cuma aku nggak tahu kenapa ya. Minggu lalu itu pas episode Gregory aku kayak matiin. Aku punya 2 program jalan di belakang sebenarnya. Ada virtual kamera buat nyampein kamera yang dipakai sekarang di OBS ke Discord atau ke yang dipakai sekarang Google Meet. Kemudian aku juga pakai replay buffer buat kayak nyimpan klip lokal. Tapi somehow aku lucu karena rasanya kalau main game jauh lebih demanding seharusnya. Tapi tidak sering ada patah-patah dan cegukan ya. Somehow di WMR ini banyak cegukan dan aku kayak bingung. Kenapa banyak cegukan ya? Terus aku matiin. Kemarin aku juga cek sih kayak ada beberapa issue dari OBS yang baru muncul karena update yang paling baru. Kayak a few things kayak my game got freezing and everything gara-gara OBS tiba-tiba nge-spike dengan dia ngenarik apanya gitu lebih gede. Jadi mungkin OBS at this point lagi agak-agak bermasalah-ish. Maybe we can check that again. Saya pakai 32.3 sekarang. Nggak mau naik ke atas, takut nanti juga error lagi, jadi males. Iya, aku kayaknya yang paling baru itu bermasalah. Kayak cukup banyak masalah muncul. Aku harus kayak uninstall, reinstall plugin tuh too many times juga. Jadi it's crazy. Ada komentar mungkin hardware acceleration tidak nyala, tapi cuma di UMR doang. Dan aku kayak bingung kenapa dia pakai banyak CPU. Nanti lah mungkin cek lagi ya kalau begitu. Lalu selain dari fun, apakah ada impression lain? Sebenarnya it's really like this is a good way to actually share about the streaming life karena I mean jarang orang ada sharing tentang streaming live and everything kalau misalnya nggak ditanya kayak gini kan, kayak ya udah gitu ya, streaming jalan aja gitu. Tapi kalau misalnya kayak gini nih jadi kayak wadah buat orang-orang kayak lebih kayak understanding how streaming works, or maybe like for other streamers to learn from another streamers as well gitu. Jadi this program is indeed needed to open people's knowledge and everything, and I like it that you make it something like this gitu. So wise like a wizard. Siapa tadi yang ngomong?
Tapi jujur kalau misalnya aku kayak nggak ngobrol sama Z selama 6 jam kurang ini, aku kayak nggak tahu Z dulu main bola, ada karaoke, cover, Yes. Guild Wars 2 yang berulang-ulang ditanyakan. Who knows? Yes. Karena aku tidak tahu. Bahkan kamu ambil food teknologi aku tidak tahu. Aku kayak tahu kamu ambil tesis, kamu ulang tahun, tapi aku nggak tahu kamu ngambil food teknologi. Like who? Anda? Wah. So yes, this kind of like things, ya pasti kayak ada hal-hal tertentu yang selama ini nggak pernah kebahas karena nggak pernah butuh lah dibahas gitu, atau bukan nggak pernah butuh, tapi kayak nggak pernah ke brought up aja topiknya gitu. Tapi kalau these kind of programs kan kayak emang tertuju to know me more, which never happens before. Jadi I'm very grateful that you did this, so that people out there can actually know me more aja gitu. Oke. Walaupun aku datang yang telat, tapi kali ini ada yang kupelajari sampai aku nggak sempat ngegombal. Ya. Biasanya dia nih suka ngasih pesan berbayar via Sosiabas. Kemudian nanti di sana ada banyak gombalan. Hai manis, nomor HP-nya berapa tuh? Biasanya gitu. Cuma malam ini nggak ada. Oh, baguslah kalau kalian belajar sesuatu dari saya. I mean like I love if people could learn something from me, like in a lot of ways, antara aku bisa bantu mereka atau mereka bisa kayak get over something, atau intinya like helping them in a way or sharing knowledge, I am very happy about it. So I'm really happy like this. Nanti aku habis nge-stream, mungkin habis ini aku kayak tidur, tapi tab yang aku buka Z-Sync nanti aku buka lagi. Aku dengerin terus dari tadi sampai gameku kupas banyak kali. Makanya bang, simak lah, cantik nih. Benevodi buat denger ini. Siapa itu? Tadi ngomong apa ya? Benevodi itu yang kayak game loncat-loncat itu kalau nggak salah. Itulah ya. Kita lanjut kalau begitu Kak. Do you have any suggestion? Apakah ada kritik dan saran? Jujur kalau misalnya overall it's really already a good program. Kadang aku sebenarnya kepengen ikutan denger lagunya. Jadi mungkin aku harusnya bisa open. That is on my side ya. I should have been opening like the stream. Sebenarnya dulu ya aku kayak sering bilang ke bukan ke kita tamu, kalau misalnya kita via Discord itu mereka bisa kan listen together ya Spotify. Oh iya benar ya, kita kan karena bukan ya, ini mohon maaf nih, kita pakai Google Meet by the way. Ya kita nggak pakai Discord hari ini. Sama di Discord itu ya kamera si Z ini patah-patah Kak. Aku tak paham kenapa. Terus jadi diganti ke Google Meet. Terus tadi sama Z ngomong apa ya? Apa tuh? Tapi Z, kalau misalnya pakai listen together di Spotify itu orang-orang bilang kita tuh kayak nggak bisa in time sama lagu yang diputar di stream. Jadi kalau orang-orang pingin denger lagu, biasanya mereka tuh kayak unmute streamnya pas lagi break, jadi mereka bisa denger lagunya doang. Yes. Ya, soalnya kalau misalnya didengar bersama itu katanya ngulang dari awal lagi di Spotify. Jadi kayak nggak bisa in time gitu. Kekurangannya sih itu ya. Terus ya itu kamera aku sekarang nggak bisa hidup sayangnya, jadi Anda kayak ngeliat di stream doang. Iya itu, tapi nggak apa-apa sih. I mean like it doesn't really like make it like a turn off for like the guest star or anything. Karena these kind of like issues, it's a very normal issue dan understandable. It's very human, dan karena kan it's not something yang kita bisa prevent from happening kind of thing. Jadi kita lanjut. Kalau begitu Kak, selanjutnya pertanyaan dari saya, apakah ada rekomendasi bintang tamu? Tadi siapa ya aku bilang ya? Oh, Mura. Mura Sakura. I mean, I know Fanny kan udah di sini kan waktu itu. Karena sama-sama member hahaha ya. Bukan, itu doang. Kayak lately I've been at her channel a lot, to be really honest, because I love how she brings her dia punya community, dia punya viewer and everything. Cara dia kayak interact, cara dia segala macam ngomong and everything, aku nyaman di situ. To be really honest ya. And she is a very friendly person that I have to admit gitu. Jadi Mura is one of the streamer, VTuber yang I recommend a lot. Aku juga ada satu, tapi dia agak, aku nggak tahu dia bisa diajak collab kayak gini atau enggak. Tapi aku nggak tahu Mas Ali tahu namanya Violeta Calitrix. Dia tuh kayak cukup besar sih tapi di YouTube. Jadi dia aku pernah undang manajernya.
Oh really? Ya. Oh iya. Aku pernah She's undang one of manajernya my ke friends. sini, terus dia juga bilang Violeta Kalitresh dia juga mampir 2 kali di episode si Didi dan di episode si siapa namanya dulu? Aku ingat namanya sekarang tapi aku nggak ingat namanya dulu. What's your name? Sonata kah? Ah ya, Sonata Srim. Ya. Sekarang kan udah Kamu Sonata. sekarang udah ganti nama. Ah, dia ganti nama. Dia ganti nama. Bukan Sinang Kartulo, ya Sonata. Dia juga nyaranin Violeta Kalitresh tapi aku takut kah orang besar, saya orang kecil. Tio Nanti itu kalau kenapa gimana? Tio tuh orangnya nggak sombong sih. Kayak aku kan kenal dia dari sebelum debut ya. Jadi emang udah berteman dari sebelum debut dan di giliran dia debut, ya she's still who she is gitu. Dia tetap very friendly to everyone. Dia ya kita suka masih menggila kadang bersama gitu, dan I don't really feel like she changes. Although kayak kebanyakan orang kan kalau misalnya dari biasa dari no one terus jadi someone kan suka kena star syndrome tuh. I don't feel it from her. Jadi I do recommend her, like she's a very kind person. She's a very funny person as well. Mungkin kalau Mas Adi pernah mampir atau ada waktu buat mampir, she's a very nice person gitu. Kapan-kapan coba Kak di YouTube. Saya jujur pribadi jarang sekali mencari streamer di YouTube. Undang nggak berani Kak, takut. Aku juga nggak pernah sebenarnya nyari streamer di YouTube karena buat aku sebenarnya logically, this is just my logic ya. If I want to watch streamers, I watch it on Twitch. If I want to like find a video like instructions to do this or to do that, how to cook, how to like do this atau like guide for Guild Wars 2, it is YouTube. Tapi sejak teman-temanku ada beberapa yang pindah ke YouTube karena mungkin platform ini kurang bersahabat in a lot of ways. Ya jadi gitu. Makanya mulai ngeliatin YouTube sekali-sekali gitu. Aku basically cuma kayak hidupin satu notifikasi buat seorang streamer di YouTube karena dia dari Twitch pindah ke YouTube. Cuma itu doang, sisanya nggak ada nyari. Kalau nggak lewat di home aku nggak nyari. Kalau misalnya di TikTok juga kalau nggak lewat di scroll nggak aku cari. Si Osmo sering lewat kalau lagi nge-live, kalau misalnya aku bisa mampir. Kalau tidak ya kalau aku nggak nyari. Literally aku beneran cuma pakai Twitch doang. Aku juga, makanya kalau misalnya kemungkinan besar kayak kamu kenal ini nggak, dia nge-streamnya di sini. Oh aku kalau dia bukan Twitch kemungkinan besar aku nggak kenal kayak gitu. Betul. Dan biasanya yang dari YouTube pun dari biasanya teman-teman Twitch yang pindah gitu. Jadi nggak pernah kayak literally aku nemu dia di YouTube gitu, itu hampir nggak pernah aku sebutin gitu. Gitu. Ada komentar dulu sebelum debut sering nongki sama teman TVC-nya TSR if I remember correctly. She's humble tuh, minusnya sering nyablak aja kalau ngomong tapi fun banget kata Osmo. Dia very fun, dia cukup nyablak, dia bener-bener kadang-kadang harus diingetin kadang-kadang biar nggak nyablak, biar lebih difilter dikit. Tapi she is a very very nice person, very fun as well. Jadi I definitely recommend those two just now and that I mentioned. Oh, dua aja kah atau ada lagi? Habis? Aku nggak kepikiran lagi. Oh, Osmo udah pernah kesini kah? Sudah. Never mind Osmo. I tried my best. Siapa lagi ya? Aku gara-gara jam nih dari terang di luar dan sekarang sudah malam ya Kak ya? Udah gelap di luar. Aku ini karena jam aku buka Twitch kan agak late kan, sedangkan jam-jam seginian kalian baru biasanya udah off gitu, sedangkan di sini ini baru jam 10, jadi ini masih jam aktif ya gitu. Jadi aku nggak banyak ngelihat teman-teman Indo yang online gitu. Gitu. So habis kan? Kalau habis nggak apa-apa. Habis. Boleh. Yang kepikiran itu doang. Nah, apalagi kayak Bang Memo, Kani gitu kan sudah ya. Betul. Kak Windy, udah belum Kak Windy-nya? Belum. Itu boleh lah Kak Windy dimasukin. Siapa itu Kak Windy? Kak Windy ceweknya Bang Memo. Wih, cowoknya Bang Memo. Ceweknya. Sorry the slip of tongue.
Ceweknya Bang Memo dia jago main CS, jago banget menurutku ya. I mean I don't play it so I cannot really judge, but from how the chat actually comments about her gameplay and everything, she is very very good in that. Dan menurutku Kak Windy is also a very nice person and everything. Aku juga udah pernah ketemu Kak Windy kan in real life, waktu itu makan es krim bareng. Jadi she's a very fun person as well. Oke. Iya, kalau mau nanya channel point lah, biar kelihatan di atas sini, bisa ditanya Kak, gede gitu loh. Kalau di chat doang nggak kelihatan Kak. Sengaja. Tadi mau tanya apa ya? Aku anak baik Kak, nggak main-main subuh kecuali malam minggu nunggu MR. Banyak gaya Raven. Ada komentar of you underestimate my power. Aku termasuk yang emang jam segini kan hidupnya. Ya, kalau ya kan aku nggak bisa rekomen Mas Adli ke Mas Adli ya. Ya betul. Maksudku gimana ya? Sebenarnya di jam segini aku kayak udah narok slot gitu loh. Jadi aku kayak sering jam segini. Dan orang-orang kayaknya udah mulai kebiasa kalau jam segini sampai kesini mau ketemu sama si Adli gitu loh. Tapi ya emang mostly orang-orang tidur sih. Aku juga biasanya kan karena aku stream tuh di sini jam 8 sampai jam 11 malam ya. Itu kalau di Indo itu sekitar antara jam 2 atau jam 1 pagi tergantung daylight savingnya ganti. Itu ya orang-orang udah ya udah gitu, udah good night gitu. Mereka udah nggak akan ada gitu anyway. Atau kecuali mereka yang lagi sibuk dengan kesibukan mereka yang jam segitu. Ya karena aku tahu kayak waktu itu lagi aku ngerjain tesis, aku tuh bisa bangun sampai jam 4 pagi. Dan kalau sampai jam 4 pagi ya aku drop by sama orang yang lagi nge-stream jam segitu. Tapi sejak aku udah selesai sama tesis, aku udah gak tidur jam segitu ya aku udah gak bisa stop by situ karena jam tidurku udah ganti lagi gitu. Jadi ya I understand gitu. Kalau misalnya kayak contohnya my friends in Indo tuh agak susah untuk quote to quote nonton aku atau collab sama aku gitu. Jadi itu sering kejadian. Makanya because I know of this limitation, I don't want to force myself to limit myself to only Indonesian friends gitu. That is one of the reason why I always stream in English as well. Karena like right now sekarang viewer aku dari Amerika ada, dari India ada, dari Finland ada, dari Kanada ada. Intinya everywhere, dari Jerman pun ada, dari segala macam. Dari Indo pun juga ada. Like at least half of them mostly usually from Indonesia as well. Tapi kayak try to expand yourself if you can. If you are not in Indonesia especially gitu. Ada pertanyaan PTW Kak dari teman Anda Osmo Stream. Sebentar ya. Nanya deh, jam tayang Z emang menyesuaikan ke audiens yang manakah? Indo, luar? Sebenarnya jam tayangku menyesuaikan sama jam makan saya. Aku jujur aja ya. Aku jujur kalau misalnya kelaparan atau kurang energi itu gak akan perform as good. Kan aku just now kan already mention kalau misalnya I am here as an entertainment, no, not as an entertainer, and then I want to make people happy with watching my stream. Nah kalau aku nggak ada energi buat bikin everybody happy, buat apa aku nge-stream? Kayak aku mikirnya kayak gitu. Ya, jadi I need to fuel myself before I started gitu. Nah biasanya aku makan itu jam 7. Jadi aku mulainya jam 8 gitu. Biasanya sampai jam 11 itu mulai lapar lagi. Jadi segitu aja gitu. Oh makanya pakai sabuan ya? Iya, sudah siap. Oke, jam tayang atau hantu-hantu. Tapi betul kan itu basically dia tuh kayak menyesuaikan dengan jam makan. Bukan tapi kayak biasanya, menyesuaikan ke audiensnya siapa. Tapi iya biasanya karena first things first kalau aku nyesuaiin sama orang Indo ya itu bakal di sini sore. Kalau misalnya nih one day aku kerja dan aku nggak mungkin dong aku nge-stream di jam 3 sore sini karena kalau misalnya jam 3 sore artinya di sana jam 9-an. Itu udah aku bakal when I first started streaming aku nyesuaiin sama jam Indo. Aku nge-stream setiap jam 3 sore, setiap jam 4. And then suddenly life shifted, aku dapat internship. Di mana aku akhirnya nggak bisa nge-stream jam segitu. Dengan shifting kayak gitu, viewer aku langsung anjlok. I have to say. Jadi kayak nomornya langsung kayak I know that people say like, don't look at the numbers blah blah blah. Tapi it affects me.
it affects me as a streamer because as a content creator numbers actually means a lot. Jadi when that happen, aku ngerasa kayak okay, if I still force using Indonesian time, padahal quote to quote life is happening gitu, I cannot. So in the end aku bilang okay, aku bakal nyesuaiin sama kalau misalnya aku kerja dan aku makan malam. Oke, jam segini, ya udah jam segini aku mulai stream gitu. That's how I decided like my streaming hours. Jadi basically berdasarkan aku, bukan berdasarkan tujuan audiens gitu ya? Tapi aku selalu berusaha konsisten. Kalau misalnya aku emang streamnya sekitar jam 8, kalau bisa aku jam 8 terus gitu. Oke, jam 8 sono berarti jam 10 Indo, jam 6 pagi US, jam 8 EU. It's actually work. Bukan. Di sini sekarang bedanya 5 jam, Uncle. Jadi kan lagi DST. Jadi kalau sekarang jam 3 di tempat Zizi sekarang jam 10. Yes. Jadi jadi bedanya 6 jam. Iya betul. Kalau misalnya nanti DST selesai, kita jadi jam 3 di sini ya 9 di sana. Gitu, Kak. So, kita udah tidur tapi Zizi mungkin baru mulai siap-siap. Yes, terus biasanya yang lucu adalah karena aku kan selesai jam 11 ya, orang-orang tuh belum bangun. Jadi biasanya 5 pagi kan? Jadi kayak aku mulainya di saat kalian udah tidur, tapi aku selesainya di saat kalian belum bangun. Jadi aku ngerti banget. Dan aku selalu bilang kalau misalnya ada orang Indo yang nge-rate aku bilang kalian kalau misalnya udah mau tidur silahkan karena udah jamnya udah gak masuk akal. Kecuali untuk Dejen kayak aku kadang-kadang. Nah terus habis itu kayak istilah kasarnya seringnya aku sadar aja gitu. Kalau misalnya lagi nge-stream kadang-kadang suka ada orang Indo yang aku kebangun nih, aku nggak bisa tidur lagi, jadi mampir ke stream. Gak itu hal normal gitu dia buat aku dan I mean nothing to blame about that gitu, nothing wrong. Gitu. Oke, kita lanjut kalau begitu Kak. Pertanyaan terakhir dari saya di segmen ketiga. Sebentar. Yes. Apakah ada yang ingin dipromosikan Kak Z for Zizer? Dipromosikan? Well, you guys can definitely check my YouTube channel Z_Zings. Ini BTW hanya satu ini kah akun YouTube yang dipakai? Untuk nyanyi itu doang. Tapi kalau misalnya buat konten kayak aku kan sekarang bikin reels and everything, semuanya bisa di atas nama Z4Zizer. Semuanya di Instagram, di Thread, di Twitter, di TikTok, di YouTube. Everything pakai yang sama. I mean, it's easier that way anyway. So, if you guys want to check it out, definitely check it out. Aku usually upload some of my reels there, and usually like twice a week karena I'm still trying to get the feeling of uploading reels. Kadang-kadang tuh finding things yang menurut kita funny tapi menurut orang funny itu nggak gampang guys. Betul. So karena humor orang beda-beda kan? Yes, jadi kayak ada banyak sekali yang aku klip gitu atau aku kayak marker gitu. Kalau di Twitch kan bisa di marker gitu. Terus habis itu aku tonton ulang, lucu. Tapi habis itu jadi karena aku punya temen yang editor juga ya, dia ngebantuin aku. Terus habis itu dia kayak ini nggak lucu. Terus aku kayak sedih. Tapi anyway gitu. Jadi kayak banyak input dan segala macam dan gitu. So yes, that is maybe my promotion, I guess. And if you guys want to like watch me on stream, it's usually on Monday and Thursday di sini. Tapi biasanya kalau di sini Monday Thursday, artinya di Indo udah Selasa sama Jumat ya. Itu for streaming around 8 here and 8 also on Thursday. Tapi however, I stream in English most of the time, kecuali lagi collab sama orang-orang Indo. Jadi I stream in English because, like I mentioned just now, most some of my viewers, like at least half of them, is not Indonesian. So not only kayak waktu itu aku pernah ada yang kayak Kak kenapa nggak ngomong bahasa Indonesia aja sih gitu segala macam. Because I want everyone to be able to get this feeling of welcome. Aku nggak kepengen bikin orang-orang jadi ada ngerasa yang terlupakan gitu. Oke, ada komentar Kak, so close aku expect tiba-tiba narik minyak angin sebelum real promo. Gimana? SN kamu tuh tinggal bawa ini doang loh gitu loh. Oh. Nah ini guys, aku pengen promosiin ini minyak kapak aku gitu loh.
Ternyata Bisa. tidak begitu. Tapi aku belum punya brand sendiri guys. Jadi mungkin suatu hari kalau aku punya brand minyak angin cap geyser. Nanti orang-orang susah bilangnya Kak. Ini bacanya apa? Zikr, ziser, Iya jiscer. bener juga ya. Aduh, yes. Susah Kak. Tapi Kak, aku jadi gini yang bikin kadang-kadang tuh orang Indo mungkin segan ke channelku tuh karena aku ngomong bahasa Inggris kan. I don't mind with you coming with broken English. Nah I don't tuh mind ada with komentar anyone. Kak di chat room. Oh damn, I got broken English Izzy. Kasih tahu Kak, biar orang tidak takut datang Kak. No worries, because I know how hard it is to learn a foreign language. I have been struggling with German language for, I don't know, since 2015. Although I'm already in Germany myself, I'm still struggling. My German is still broken German. Like it's always like that. Jadi I will appreciate anyone who wants to learn and who wants to try. It doesn't matter. Kalian kecuali kayak kalau misalnya you guys are struggling so much, ya nggak apa-apa. Maybe like once or twice kayak mix English and bahasa. Tapi I appreciate if you guys even try gitu. Ada komentar Kak, she's kind, don't worry, kata Malik dan Harith. We I learn only together. I only bite. Tapi because you guys are far away and like I'm only on your screen, I won't bite you in real life, I guess. Takut banget, gigit aku Kak, gigit. Ada komentar Kak, biar bisa di fix sama Z, she can fix you, your English, kata Uncle Sopsi. I mean like for example, my English is still not the best as well. My sister, she used to like, oh my god sis, your English is so bad, and I'm like, okay, ouch. Tapi kayak bahasa itu selalu tentang your bravery, kayak selalu berusaha, kayak kamu berani nggak menggunakan bahasa ini. Salah itu nggak apa-apa pakai bahasa, karena kalau misalnya kamu nggak salah ya kamu nggak belajar. Tapi kalau misalnya bahasa juga kamu harus pede aja gitu, karena that's how you learn language. You have to say it out loud to know that you're wrong. You have to say it out loud to know that you're right. Gitu. Tapi tidak dengan bahasa kalbu ya Kak ya? Ada komentar juga tadi Kak, gak bisa bahasa Inggris, kata Nox dulu. Bohong. Alasan kenapa orang-orang Indo nggak banyak yang main Guild Wars 2 juga karena bahasa. Jadi orang-orang di sana cuma ngomong pakai bahasa Inggris. Jadi Nox, I doubt you don't understand English. English. Gitu. Nah, karena sudah habis, actually learn by doing many interview using English and gotten wrong too many times too, kata Malik dan Harith. There you go. Oke. Dari saya sudah habis. Kalau begitu dari viewer juga belum ada pertanyaan lagi. Kalau begitu apakah Kak Z for Zeiser ingin dada-dada kepada para fans untuk mengakhiri sesi interview dengan saya pada malam hari ini? Terima kasih semuanya yang sudah mampir. I appreciate it so much. I was so scared. To be really honest ya Mas Adli, I was so scared for today, like grogi. I never done this before, like for real. But it was so fun and you were really nice. It makes me feel kayak less kayak berasa kayak benar-benar di interview atau kayak ngerti, tapi kayak lebih like a friend talk gitu. It's like a friendly talk and I really enjoy it. Jadi also seeing everyone who comes here, for those who knows me and for those who just knew me like by today, I appreciate you guys so much for coming here, and you know it means a lot to me, especially knowing that people are just there for me. So love you all, for real. Pas aku undang rasanya gimana Kak? Lagi diundang aku waktu itu kayaknya malam-malam ya, kayak midnight deh. Aku itu otaknya lagi nggak jalan nih. Iya. Aku kirim pesannya itu pagi. Tapi aku kayak selamat dini hari sih. Ya, karena jujur kamu tuh kayaknya orang kedua dari Jerman yang kuundang. Dan aku tuh kayak mesti mikir, satu, ini mau nanya kapan ya kira-kira biar oke ya dan masih sopan ya. Terus kalau misalnya aku kayak mau undang pakai, biasanya kan aku kayak ngirim itu loh rundown yang dikerjain apa aja ya. Dan itu kan aku kayak mesti tahu ya, sini jam berapa ya, min 5 atau min 6 ya. Aku kayak tahu tapi tidak tahu. Terus aku kayak mesti, ini harus dibikinkan manual biar kayak
konversinya betul. Nanti takutnya aku salah konversi, jadi nggak salah lihat. Untung ya, Discord makasih. punya this universal timestamp kind of thing. I'm really happy with that feature as Gitu. well. Yes. So, ya, Jadi saya makasih bahagia. ya Mas. Kalau saya Kayak- undang malam-malam begitu apakah tidak apa-apa ya? Dini hari pula, tengah malam pula. Gak apa-apa. Ngechat anak Saya, perempuan pula. aku mah fine aja ya. Aku as usually like it doesn't matter like when you chat me karena I know time zone difference and everything. Aku juga sering ngechat like my sister yang which is like half the globe away, kayak kadang-kadang not on the right time atau to my mom tiba-tiba jam 2 pagi sana and everything. Because like, just you need it gitu. You need mumpung ingat you chat gitu kind of thing. So I don't mind. I'm fine with it. So don't worry. Oke. Dari aku sudah habis. Apakah sudah habis dari Z? Ya, sudah sekian saja guys. Terima kasih sudah datang. Jangan lupa untuk keep yourself healthy and safe and everything. Oke, terima kasih banyak Kak. Alhamdulillah sudah selesai. Syukur sudah selesai. Wah. Setelah ini saya ada 2 lagu lagi. I wonder siapa yang chat Z tengah malam. Meanwhile di sini OTW jam 5 pagi or jam 3. Setelah ini ada 2 lagu Kak. Ada request dari 2 orang tadi. Ada request dari Hana 90, Sky and Star dari Jamin. Lalu ada request dari Atelier Yukinon, Come Again dari M-Flow, From the First Take. Setelah 2 lagu ini kan saya akan masuk ke segmen terakhir, yakni closing segment, di mana saya akan mengucapkan terima kasih atas segala event yang telah terjadi pada episode ke-102 dari Weekly Miladi pada malam kali ini. Wah, 102, apakah Anda menyangka? Setelah bintang tamu, Wow. sudah panjang Kak perjalanannya? Itu panjang sih 102 sih. Betul. Keep it up. Mari, biar tidak lama-lama lagi, selamat mendengarkan 2 lagu selanjutnya sementara saya closing sama Sizi di belakang sebentar ya. Selamat mendengarkan 2 lagu selanjutnya.